pelajar sedang berlangsung? Bukankah di antara mereka saling melempar batu dan sebagainya? Nah, batu adalah senjata paling awal yang digunakan oleh umat manusia dalam mempertahankan hidupnya. Jadi, anak sekolah di zaman modern ini, zaman yang bahkan dikatakan era globalisasi di mana tidak ada lagi batas-batas penghambat kebudayaan, ternyata masih mempraktikkan tradisi manusia purba pada zaman praaksara loh. Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode ini disebut dengan zaman praaksara. Masa praaksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan. Jadi, untuk mengetahui perkembangan manusia purba pada zaman praaksara, kita perlu mengenali tahapan-tahapannya. Eits, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, yuk dukung channel YouTube ini dengan cara like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Oh iya, sebelum mengenali tahapan-tahapan atau pembabakan perkembangan kehidupan dan kebudayaan pada zaman praaksara, kamu harus tahu loh, kalau istilah praaksara ini adalah istilah baru yang digunakan untuk menggantikan istilah prasejarah. Kenapa diganti ya? Ya, karena istilah prasejarah ini dirasa kurang tepat untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia sebelum mengenal tulisan. Singkatnya begini, pra memiliki arti sebelum dan sejarah memiliki arti sejarah. Kalau digabung, kita akan memiliki arti sebelum sejarah, yang artinya sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Padahal dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah praaksara ini untuk menggantikan istilah prasejarah. Oke, kembali ke topik utama. Praaksara terdiri dari dua kata, yaitu pra memiliki arti sebelum dan aksara memiliki arti tulisan. Simpelnya begini, praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Tapi ada juga loh istilah yang hampir mirip dengan istilah praaksara, yaitu nirleka. Nirleka berasal dari dua kata, yaitu nir yang berarti tanpa dan leka yang berarti tulisan. Karena tidak ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia, kita dapat melihat dari beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Beberapa di antara kita pasti akan bertanya-tanya, kapan sih zaman praaksara ini dimulai dan kapan zaman ini berakhir? Oke, zaman praaksara dimulai saat manusia sudah ada di muka bumi dan berakhir ketika manusia sudah mengenal tulisan. Udah paham belum? Kita ulang sedikit ya. Zaman praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman ini dimulai ketika manusia sudah ada di muka bumi dan akan berakhir ketika manusia sudah mengenal tulisan. Tapi ada juga loh satu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab, yaitu kapan manusia mulai ada di muka bumi sebagai pertanda bahwa zaman praaksara dimulai? Sejauh ini para ahli belum bisa menentukan secara pasti kapan waktu manusia mulai ada di muka bumi. Tetapi yang jelas, untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mengetahui kronologi perjalanan kehidupan di muka bumi ini yang rentang waktunya sangat panjang. Bumi kita ini diperkirakan mulai terjadi sekitar 2.600 juta tahun yang lalu. Lalu, bagaimana kalau di antara kita ada yang ingin melakukan kajian tentang kehidupan zaman praaksara? Oke, untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan juga ilmu alam. Ilmu alam ini seperti ilmu biologi dan geologi. Mengingat waktu zaman praaksara dan kehidupan kita sekarang ini yang rentang waktunya sangat lama, tak jarang loh ada orang yang berpikir, kenapa sih kita itu harus mempelajari zaman praaksara atau mengetahui zaman praaksara yang sudah lama ditinggalkan? Pandangan seperti ini sangat tidak layak untuk diucapkan karena tentu ada hubungannya dengan kehidupan kita sekarang ini. Buat kalian yang tahu, boleh dong kasih tahu alasannya di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!